Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zikri Ilahi dengan NIM 21130049 akan menyampaikan proposal praktikum proyek industri saya mengenai rancang bangun alat pendeteksi dini kebakaran. Yang pertama, latar belakang. Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang kerap terjadi di Indonesia. Kebakaran sering terjadi, khususnya di kawasan padat penduduk yang rata-rata dipengaruhi oleh adanya korsleting listrik dan kebocoran gas dari dapur rumah tangga ataupun lain-lain. Banyak kasus kebakaran yang diketahui pada saat sudah terjadi kebakaran dan sulit dideteksi untuk lebih awal. Kebakaran merupakan satu peristiwa yang sangat tidak diinginkan oleh setiap orang, karena kebakaran datang tanpa mengenal waktu dan kondisi apapun, sehingga sulit untuk dapat melakukan penjagaan untuk menghindarkan kebakaran dan kerugian materi. Sehingga adanya upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran, serta mengurangi kerugian. Dirancanglah sebuah sistem peringatan atau pendeteksi kebakaran dengan menggunakan sensor api dan sensor asap, sehingga bila terjadi kebakaran, alat pendeteksi tersebut dapat memberi peringatan. Alat ini dibuat dengan menggunakan sensor api 5 channel yang digunakan untuk mendeteksi dengan adanya api, cahaya api, dan sensor MQ2 yang digunakan untuk mendeteksi adanya asap. Arduino Mega sebagai pengolah atau memproses data, LCD 16x2 untuk menampilkan informasi, dan buzzer serta alat pompa 12 volt DC untuk memadamkan api secara langsung. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem alat pendeteksi yang dapat secara cepat dan akurat mengidentifikasi awal kebakaran dan berbagai kondisi lingkungan. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan sensor-sensor yang tepat seperti suhu, asap, dan gas-gas tertentu untuk memastikan deteksi yang handal. Yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa sistem ini tidak rentan terhadap gangguan dan kegagalan teknis yang dapat menghambat deteksi dini. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merancang bangun alat pendeteksi dini kebakaran secara otomatis yang ditambahkan dengan sensor asap MQ2 dan sensor api 5 channel. Sensor asap MQ2 dan sensor api 5 channel dilengkapi dengan pompa 12 volt DC dan buzzer agar dapat memadamkan api dan memberitahu adanya api. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam menyusun tugas akhir ini meliputi berbagai tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Membaca literatur yang berasal dari jurnal, paper, atau penelitian sebelumnya, serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk membantu pembuatan sistem monitoring kebakaran dengan menggunakan sensor api dan sensor asap MQ, menggunakan WMOS agar dapat memudahkan dalam perancangan sistem ini. Yang kedua, analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini untuk membangun sistem monitoring kebakaran dengan sensor api LM393 dan sensor asap MQ7. Selanjutnya, perancangan. Tahap perancangan dilakukan dengan mendesain arsitektur komunikasi dan abstraksi sistem antara mikrokontroler dengan aplikasi Telegram, sehingga memungkinkan tercapainya fungsi sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, implementasi. Pada tahapan ini dilakukan proses implementasi dari perancangan yang telah dilakukan sebelumnya, meliputi perangkaian dan pembuatan sistem monitoring kebakaran. Yang terakhir, pengujian. Pada tahap ini dilakukan tahapan akhir dari proses sebelumnya untuk mengetahui sistem dikembangkan telah berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan dalam tugas akhir ini. Yang pertama, tentu saja sensor asap yang berfungsi untuk mendeteksi asap dan pada rancang bangun alat pendeteksi kebakaran tersebut. Yang kedua, sensor api 5 channel yang berfungsi untuk mendeteksi api dan pada rancang bangun alat tersebut. Yang tiga, buzzer berfungsi sebagai alarm. Arduino Mega yang berfungsi sebagai membaca serta memproses data yang didapatkan oleh sensor. Selanjutnya, LCD yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah diproses oleh Arduino. Selanjutnya, integrated circuit yang berfungsi untuk menghubungkan antara LCD dengan Arduino Uno. Selanjutnya, pompa DC 12 volt yang berfungsi menyemprotkan air saat terdeteksi api. Dan terakhir, relay berfungsi untuk menyalakan pompa. Deskripsi sistem dan cara kerja. Penerima data atau input yang digunakan pada alat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sensor api 5 channel dan sensor asap MQ02. Sensor api 5 channel digunakan untuk mendeteksi adanya api. Sensor asap MQ02 digunakan untuk mendeteksi asap di sekitar. Data-data yang didapatkan oleh masing-masing sensor akan dialirkan menuju Arduino Mega untuk diproses. Dan data-data telah diproses kemudian akan ditampilkan oleh LCD dengan menggunakan bantuan
IL2C. Realisasi dan rancang alat. Untuk merealisasikan alat-alat perlu perancangan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti inilah realisasi dan rancang alat yang akan digunakan untuk pembuatan tugas akhir ini. Pada rangkaian tersebut menggunakan beberapa komponen seperti sensor asap 5 channel, sensor MQ02, Arduino Mega, LCD 16x2, I2C, relay, buzzer, dan pompa 12 volt. Pada rangkaian sensor MQ2, kaki A0 dihubungkan ke analog A0, kaki VCC dihubungkan ke 3,3 volt, dan GND dihubungkan ke ground. Pada rangkaian sensor api 5 channel, kaki A1 dihubungkan ke A1, kaki A2 dihubungkan ke A2, dan kaki A3 dihubungkan ke A3, kaki A4 dihubungkan ke kaki A4, kaki A5 dihubungkan ke kaki A5. VCC dihubungkan ke 5 volt dan kaki GND dihubungkan ke ground. Pada rangkaian buzzer, kaki ground dihubungkan ke ground dan kaki VCC dihubungkan ke digital 13. Rangkaian LCD yang sudah digabung dan dengan I2C, kaki SDA dihubungkan ke SDA, kaki SCL dihubungkan ke SCL, kaki VCC dihubungkan ke 5 volt, dan kaki GND, kaki ground dihubungkan ke ground Arduino Mega. Pada rangkaian relay, kaki in dihubungkan ke digital 12, kaki VCC dihubungkan ke 5 volt, dan kaki ground dihubungkan ke Arduino Mega. Dan pada rangkaian pompa 12 volt, kaki ground dihubungkan ke COM. Setelah melalui COM dihubungkan ke adaptor 12 volt melalui kaki NO relay, dan disatukan dengan VCC dari pompa 12 volt. Selanjutnya anggaran. Berikutlah anggaran yang dapat diperhitungkan atau anggaran yang akan dikeluarkan pada saat perancangan alat tersebut. Anggaran ini hanya meliputi komponen-komponen, belum termasuk biaya tambahan atau biaya tidak terduga lainnya. Yang pertama, sensor asap, perkiraan biaya sekitar 25.000, sensor api perkiraan biaya 55.000, I2C perkiraan biaya 20.000, Arduino Mega perkiraan biaya 350.000, buzzer perkiraan biaya sekitar 10.000, pompa DC 90.000, relay 25.000, LCD 25.000, dan adaptor 12 volt diperkirakan 20.000. Jadi total biaya yang dapat dikeluarkan untuk membeli komponen-komponen yang digunakan pada bangunan TA tersebut adalah 620.000. Selanjutnya jadwal. Pada fase 1 perencanaan dan desain yang dapat dilakukan pada minggu 1 sampai 2. Penentuan spesifikasi, identifikasi kebutuhan, dan spesifikasi teknis alat. Selanjutnya penelitian teknologi, kaji literatur dan teknologi terkini untuk deteksi kebakaran. Selanjutnya pemilihan komponen, pilih sensor atau perangkat keras dan platform yang cocok. Selanjutnya fase 2, pengembangan prototipe pada minggu ketiga sampai 5. Desain prototipe atau rancang desain alat prediksi dini kebakaran. Pembuatan prototipe atau bangun alat desain yang telah disusun dari awal. Selanjutnya pengujian awal, lakukan pengujian fungsionalitas dan dalam keadaan prototipe. Selanjutnya fase 3, optimalisasi dan perbaikan yang dapat dilakukan pada minggu ke-6 sampai 7. Yang pertama, analisis dan perbaikan yang meliputi evaluasi hasil pengujian, identifikasi kelemahan, dan lakukan perbaikan. Selanjutnya optimalisasi sensor, yaitu tingkatan keakuratan deteksi dan respons sensor. Selanjutnya uji coba lanjutan. Uji coba lanjutan adalah uji coba ulang prototipe yang telah diperbaiki. Selanjutnya fase 4 atau fase terakhir, integrasi dan pengembangan sistem yang dilakukan pada minggu ke-8 sampai ke-9. Integrasi komponen, yaitu gabungkan semua komponen alat dalam satu sistem yang utuh. Selanjutnya pengembangan perangkat lunak, buat perangkat lunak untuk analisis data dan notifikasi. Selanjutnya uji sistem keseluruhan, uji coba sistem secara menyeluruh. Selanjutnya fase 5, evaluasi akhir dan penyelesaian yang dapat dilakukan pada minggu ke-10 sampai 11. Pengujian akhir, uji coba alat dalam skenario kebakaran simulasi atau situasi nyata jika memungkinkan. Yang kedua, evaluasi performa, tinjau kembali hasil pengujian dan lakukan perbaikan terakhir. Selanjutnya dokumentasi dan penyelesaian, buat dokumentasi lengkap dan siapkan alat untuk produksi atau implementasi. Selanjutnya
fase terakhir atau fase 6, presentasi dan implementasi pada minggu ke-12. Persiapan presentasi, siapkan materi untuk presentasi pengenalan alat. Presentasi, melakukan presentasi kepada pemangku kepentingan, pihak terkait dan tim internal. Dan yang terakhir, implementasi, mulai penerapan alat pendeteksi dini kebakaran pada skala kecil atau siapkan untuk produksi massal jika diperlukan. Sebelum presentasi, adakah baiknya kita dapat menguasai materi atau memahami bagaimana cara kerja serta bagaimana cara kerja dan fungsi-fungsi dari komponen pada setiap alat, pada setiap komponen. Selanjutnya, kesimpulan. Rancang bangun alat pendeteksi dini kebakaran merupakan sebuah proyek yang menentang namun sangat penting untuk keselamatan banyak orang. Melalui pengembangan teknologi sentuh dan canggih, integrasi sistem yang kompleks, dan fokus pada keandalan serta respon cepat, proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi yang andal dalam mendeteksi awal kebakaran. Dengan merancang alat yang dapat beroperasi dalam berbagai kondisi lingkungan, mempertimbangkan kebutuhan energi yang efisien, serta memastikan keterhubungan yang cepat dalam memberikan notifikasi, proyek ini menunjukkan efisiensi dan kolaborasi multidisiplin dari rekayasa perangkat keras, perangkat lunak, dan pemahaman mendalam tentang risiko kebakaran. Kesimpulannya, pengembangan alat pendeteksi dini kebakaran merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak buruk dari kebakaran. Dengan kesadaran dan kompleksitas tantangan teknis dan kebutuhan mendalam akan keandalan, proyek ini menggarisbawahi pentingnya inovasi terus-menerus dan pengujian yang cermat untuk mencapai tujuan membangun alat yang dapat diandalkan untuk mendeteksi kebakaran secara dini dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkannya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya Zikri Ilahi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.